semangat ya kan? Hari ini kita ketemu lagi di acara Rumpi No Secret. Saya Kak Ros, ditemani oleh Dani di pojok sana, dan tentunya juga ditemani oleh beberapa bintang tamu yang sudah siap berbagi ceritanya. Salah satunya ada pengantin baru yang masih mesra banget, ada Anissa Bahar dan apa panggilannya? Mansya. Ciela. Halo. Akhirnya kamu muncul juga, kemarin cuma ngintip-ngintip di situ ya. Nanti kita ngobrol ya, ini ketemu ya cepet banget ya, sebulan kenalan ya, 2 minggu Bu. 2 minggu langsung nikah. Jadi pengen nanya gitu ya, tapi sebelumnya kita kebocokan dulu yuk untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini ada foto terbaru dari Amar Sony yang beredar dia pasca dipindahkan ke Nusa Kambangan gitu ya. Dia rambutnya dipelontos. Terus dia bawa apa itu? Kayak selimut, buat mandi kali ya, apa sih? Ada jerigen juga gitu, tangannya masih diborgol dan masih ditutup gitu matanya ya. Nah, ini yang menarik adalah ada statement dari Dirjen Pemasyarakatan Pak Masudi gitu ya, yang meluruskan berita bahwa kalau sebelumnya kan beritanya bahwa Amar Sony ini diduga terlibat dalam peredaran narkoba dari dalam rutan. Tapi ternyata menurut Pak Masudi, dia itu kedapatan menyimpan 1 linting ganja di dalam selnya. Jadi tidak ada dia tidak terlibat dalam pengedaran begitu. Nah, ini tentu saja menimbulkan tanda tanya buat keluarga, terutama kalau memang kedapatan itu tidak terlibat dalam pengedaran, kenapa dibawa ke Nusa Kambangan. Coba kita lihat dulu seperti apa statement dari Dirjen Pemasyarakatan berikut ini. Ini cukup jelas ya intonasinya Pak Dirjen. Tapi kalau kita merujuk pada sebelumnya, kenapa beredar berita bahwa Amar Sony diduga terlibat pengedaran narkoba dari dalam rutan, itu dari yang dikutip dari statement Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Pak Fatah Khotib Udin ya, dan menyebut dari hasil penyelidikan terungkap narkotika itu ini. Jadi Amar disebut menjual barang haram dari rutan Salemba bersama 5 tersangka ya. Dan disebutkan didapat Amar dari sosok penyedia dari luar rutan, dan disebutkan juga di situ bahwa transaksinya dengan pihak di luar rutan itu melalui pesan aplikasi Sangi. Tapi kalau kita baca ya, penyerahan narkotika jenis sabu dan tembakau sendiri dilakukan di dalam lingkungan rutan penyerahannya ya. Proses komunikasi transaksinya melalui dengan orang luar. Tapi ini sebenarnya memang tidak ada subjek subjeknya enggak. Ini subjeknya siapa maksudnya nih, Amar Sony yang melakukan itu atau 5 orang itu atau apa begitu ya. Karena kalau menurut keterangannya kuasa hukum Amar Sony, kejadian ini sebetulnya sudah terjadi di bulan Januari ya. Pada saat Amar Sony memang masih ada di rutan. Jadi rutan itu adalah pada saat terdakwa ini masih dalam proses persidangan, belum diputus sehingga belum dipindah ke lapas, ini masih di rutan. Di situ ada beberapa orang yang kedapatan memiliki barang terlarang, dan ketika ditanya ngakunya dia beli dari luar, tapi ngambil di dalam rutannya, ngambilnya melalui Amar Sony. Tapi ketika dikonfirmasi ke Amar Sony sendiri tidak kenal dengan 5 orang ini gitu ya. Coba kita lihat dulu seperti apa penjelasan dari kuasa hukum Amar Sony berikut ini. Dipikir saat itu udah selesai ya Om ya. Kenapa berpikirnya udah selesai? Ya karena udah dipanggil pengacara, terus dia juga udah dihukum secara SOP di Selti 40 hari. Diisolasi ya? Diisolasi itu 40 hari tidak boleh bertemu ya, apalah segala macam. Aku pikir udah selesai dan saat itu tidak ada pemberitahuan apa-apa lagi. Tiba-tiba Bang Amar telepon mau dibawa ke kejaksaan gitu. Jadi shock banget kita. Itu sebenarnya kita nggak mengkhawatirkan sebetulnya kan, karena suasananya aja yang seperti dramatisir kan. Jadi kalau ada kronologisnya itu kan ada orang yang ditangkap. Oh, ada orang yang ditangkap. Nah, hasil apanya kan ditanya di mana dong barangnya. Oke. Nah, barangnya katanya datangnya dari Amar. Oh, oke. Nah, itulah diketemukan dengan Amar kan gitu. Nah, di situ ada 5 orang yang udah ditangkap. Nah, pengakuan dari yang orang ini ada salah satu mengatakan barang itu dari Amar.
Nah padahal Amr sendiri tidak kenal sama orangnya itu. Oh, Kan oke. gitu. Dan barang bukti yang menurut kronologis ini nggak ada satupun yang didapat dari Amar. Saat itu. Ya waktu itu kita kan datang ya ke bagian pengamanan itu. Pengamanan. Nah itu katanya memang dia ini diindikasikan memasukkan barang terlarang. Memasukkan. Ya, kemudian udah dilakukan penghukuman, hukuman isolasi selama 2 bulan. Oke. Nah, udah tercatat di buku register. Kalau menurut kuasa hukumnya ya, pada saat kejadian di bulan Januari itu dia sempat diperiksa oleh polisi, tapi pada saat itu Amar tidak didampingi oleh kuasa hukumnya dan bahkan sudah menjalani sanksi hukuman dari rutan atau lapasnya itu berupa isolasi gitu. Nah, keterangan dari Pak Dirjen tadi kemudian di-repost oleh Aditya Sony. Dia tulisannya begini: terus kenapa harus dibawa ke Nusa Kambangan, Pak? Tolong dikembalikan abang saya, Pak, gitu. Kemudian dokter Camelia juga merepost dan ini, lah jadi gimana yang benar, Pak? Kemarin dibilang pengedar, sekarang baru diluruskan, katanya gitu. Ya, komentar netizen coba kita baca. Yang pantas dibawa ke Nusa Kambangan para koruptor yang majoh duit rakyat itu yang pantas berada di sana. Baru klarifikasi kemana aja, Pak, gitu. Yang berikutnya, satu linting sampai ke Nusa Kambangan, terus main tangkap aja gitu, Pak, belum ada putusan udah main bawa aja orangnya ke Nusa Kambangan. Terus kenapa sampai dibawa ke Nusa Kambangan? Nggak adil, ini harus diusut sampai tuntas. Kasianlah Amar. Yang berikutnya ada lagi, nah itu habis ya. Kita tunggu aja sih bagaimana nih kelanjutannya ya. Tapi itu ya. Ya gitulah. Oke, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Anissa Bahar dan Mansya. Kita lihat profil mereka berikut ini. Pasangan yang masih hangat baru 2 bulan. Ya ampun, kita langsung masukkan saja mereka ke dalam ruang gelar perkara. Ini walaupun masih dalam fase-fase bulan madu ya. Silakan Anissa, ada yang mau disampaikan ke Mansya. Mansya, stop begini, stop begitu. Kamu juga ya. Panggilannya apa? Panggilannya apa? Panggilnya sayang. Oh, sayang. Sayang. Stop ini ya, oke? Kita Oke. mulai dari sekarang. Anissa dulu. Mansya, stop, kamu maksa aku nge-gym terus setiap hari nemenin kamu, aku capek. Sayang, kamu stop makan-makan malam, makan-makan tepung, gorengan, minyak, gula, stop. Gak bisa. Mansya, kamu stop ngentutin aku. Silakan. Kamu stop larang aku kentut. Itu nggak mau. Bila gini aku kentut masa ditahan gimana sih? Aduh, aku jadi merasa kayak orang ketiga di sini. Oke, lagi lanjut Anissa. Mansya, stop, kamu suka nggak percaya diri. Sayang, kamu stop tidur tengah malam. Ngapain dia nonton dulu ya? Stop, kamu cariin aku film yang aku nggak suka. Oke. Kamu Oke. stop beliin Apa? makanan yang aku nggak suka. Apa sih yang kamu nggak suka makanannya? Nih dia kan suka cilok, yang tepung-tepung gitu, gorengan-gorengan, gitu kan, terus manis-manisan. Oh. Dan aku Begitu. paksa dia untuk makan. Oh, itu yang membuat perutnya bloating, Bu. Jadi dia Jadi laparnya itu kan laparnya di mata doang. Oh iya iya Jadi iya. yang tukang ngabisin kan aku. Oh, Iya. oh gitu. Pantesan dia fit setiap hari. Oke, baiklah. Biar semakin hangat pasangan ini ya, kita langsung dudukan saja mereka berdua ke kursi fitnah atau fakta. Ya ampun, ini maksudnya apa sih? Ini kan penyiksaan semua judulnya ya. Belum pernah duduk di pelaminan, kita belum lihat ya. Duduk di kursi panas aja dulu. Oke, baiklah Mansya. Kamu kan kemarin cuma ngeliat dong dari jauh tuh ya kan. Anissa Bahar juga. Harus dipaksa dulu. Oh, masuk dipaksa. TV. Berapa hari, berapa malam dipaksanya? Lumayan. Lumayan. Akhirnya kenapa sampai, mau? Sampai keluarga aku semua turun tangan maksain Oh, dia. dipaksa. Oh, ini peer pressure dari keluarganya Anissa Bahar. Pantesan. Oke, baik. Anissa dan Mansya duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur, apa adanya, nggak boleh bohong. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Anissa Bahar, ya. Walaupun yang menyuruh kamu untuk buruan nikah itu adalah keluarga kamu, tapi kamu emang sengaja nggak ngasih tahu anak-anak kamu karena kamu nggak pengen diatur-atur sama anak-anak kamu. Fitnah atau fakta? Fakta. Emang iya, emang anak-anak suka ngatur emang? Takut dikomentarin Iya ya? bener, anak aku tuh
banyak aturan. Emang kamu enggak? Iya juga sih. Coba kita lihat ya curahan hati Juwita Bahar. Kita lihat yang berikut. Tiba-tiba Anissa Bahar ternyata udah nikah gitu Iya, kan. Kita pikir itu masih ya, pacarnya gitu. Kamu sendiri taunya dari mama langsung atau dari media? Dari status WA. Jujur kan? Status WA tiba-tiba mama udah nikah. Gitu. Serius status WA-nya tulisannya apa emang? Ya udah Gambar aja nikah, udah foto nikah gitu. Foto ijab kabul aja. Kabul. Kayaknya mama balas dendam ya, Mama. Langsung Ya, ngecek. mama kayaknya balas dendam ya sama aku ya. Jadi aku nggak ngundang mama ya. Iya kan sih? Iya. Iya kan? Iya, aku nggak undang mama waktu aku nikah, sekarang mama nggak undang aku. Jelly tahu nggak? Ya akhirnya tahu kita di situ, bareng-bareng tahu. Oh, jadi anak-anaknya nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak. Jadi kapan resepsinya pernikahannya? Lupa tuh tepatnya. Kalau resepsi mah nanti Ada. akan ada. Katanya sih. Nanti katanya akan ada. Bu, oke sebelum nikah kan emang nggak kasih tahu. Iya. Udahannya juga nggak ngasih tahu, Bu. Oh, kasih tahu. Katanya mereka taunya dari status WA. Iya. Itu mah sama aja kasih tahu. Oke, kasih taunya gitu. Iya. Cuma keluarga kakak aku, adik aku udah sih. Oh, oke. Kamu ngasih tahu keluarga kan? Iya, ngasih. Aku kan sebelumnya juga berhubungan sama keluarga dulu, video call apa gitu. Anak-anak nggak tahu nih. Nggak ada. Tapi anak-anak tahu kan kalau maksudnya kamu lagi deket sama Mansya? Nggak juga. Enggak deh. Enggak deh. Iya. Enggak. 2 minggu doang nih tiba-tiba orang baru ya. Untung anaknya udah pada nikah, udah pada chill ya. Enggak, itu enggak reaksi mereka tuh gimana? Itu kalau itu kan udah ketawa-ketawa aja ya waktu kita undang di sini. Aslinya mereka tuh reaksinya gimana? Iya kaget. Kagetnya gimana? Kaget. Mama gitu. Mama bener udah nikah. Gitu terus. Iya udah. Ya udah. Gitu. Bener kamu balas dendam. Karena Jui nikah nggak ngundang kamu balas dendam. Enggak. Jadi hanya keluarga kakak-kakak kamu aja yang tahu. Kakak adik. Kakak adik. aku, adik aku. Nah, anak-anak Udah. nggak tahu. Teman-teman sahabat Sama. kamu juga nggak ada yang tahu. Nggak ada. Iya, enggak ada. Kenapa sih buru-buru amat? Karena kan Cuma 2 minggu kenal ya. menghindari dosa lah. Oh. Kan kita dua orang dewasa yang Tapi udah yakin tuh 2 minggu tuh yakin tuh dari mana? 2 minggu yakin Ada yang berbulan-bulan dia nggak yakin ya kan? Bertahun-tahun dia nggak yakin. Ini cuma 2 minggu doang yakin. Iya, beda, hatinya beda. Oh hatinya beda. Hatinya beda. Dikasih apa dia? Dikasih semua password ini ya? Justru dia yang ngasih apa ke aku gitu. Yang ngasih apa ya? Membuktikan kalau dia Password tuh- sosial media dihapus itu. Iya, Semua sosial- uang dikasih ke kamu. Iya. Dia pegang cuma 50.000 doang. Iya. Terus ini Apa? apa namanya kayak nomor semua ganti. Jadi yang ada di nomor dia sekarang itu cuma keluarga dan keluarga saya udah. Pinter banget kamu. Paham banget Anissa Bahar ya. Kalau aku tuh mikirnya kayak gini tuh, emang dia pantas sih diperlakuin seperti itu. Kan ya, kenapa? Karena kan gini, kemarin waktu aku belum sama dia kan, otomatis kan nggak masalah lah kalau aku masih kontakan sama teman-teman. Iya, iya. Karena aku kan belum punya dunia sendiri. Gak usah teman-teman cewek-cewek bilangin. Jadi pas aku udah nikah sama dia, aku rasa aku udah punya dunia sendiri nih, dunia berdua. Jadi aku fokus aja sama dunia aku, dunia luar udah. Udah nggak ada, yang di luar itu hanya numpang dalam dunia mereka. Kamu dulunya udah ngefans sama dia atau biasa aja awal-awalnya? Dulu aku tahu dia kayak gitu, aku tahu dia siapa aku tahu kayak gitu. Tapi ketemu secara langsung tuh belum pernah. Terus Belum pernah. beda rasanya gimana waktu ketemu secara langsung? Nah aku tuh pertama kali ketemu sama dia tuh aku lihat tuh, aku kira ya paling kalau ketemu tuh ya siapa sih kita kayak gitu kan dianggap kayak gitu. Ternyata enggak kayak Gimana gitu. dia, gimana? Orangnya halo gitu, pokoknya welcome banget kayak gitu. Terus aku ngerasa oh, baik banget ya orangnya kayak gitu. Gimana Bu halonya Bu? Hai, halo. Apa kabar? Salam kenal. Kenalin aku Anissa. Ya Allah adanya Juwita Bahar. Oke lanjut kita atau fakta Mas Mansya. Kamu emang gak cerita umur kamu berapa ya. Dan Anissa juga gak mau deh ditanya-tanya ini beda usianya berapa. Karena kamu gak mau nanti itu jadi bahan berita dan omongan orang yang gak enak. Fitnah atau fakta? Fakta. Itu mau kamu atau maunya Anissa? Sebenarnya sih mau berdua sih. Mau berduanya begitu ya. Karena kebanyakan orang di luar tuh pasti kalau kita posting sesuatu atau kita lagi live itu pasti nanyanya umur mulu. Aku aja
umur terus nih, umur kayak gitu. Mau kasih kado gimana gitu. Dia selalu jawab umur di tangan Tuhan. Iya, nah sekarang kamu udah muncul di TV itu kan berarti kan banyak sorotan publik ya. Gimana rasanya? Kalau kemarin-kemarin kan orang mungkin nggak terlalu tahu ya. Kemarin di bandara dikejar-kejar fans. Iya benar, dikejar-kejar orang minta foto. Jangan enggak ngomong aja sih tuh. Aku paling sebel dia kayak gini nih. Suka kayak malu gitu. Iya kalau dia bilang iya, ntar dia cemburu. Serba salah ya Bang. Ya manusia ya. Oke lanjut berikut Vita atau Fakta Anissa Bahar. Tiap keluar negeri kamu selalu bermimpi bisa pergi bareng suami. Baru akhirnya nih sekarang setelah 9 tahun nggak bisa pergi keluar negeri sama suami, akhirnya kamu pergi juga sama suami. Fitnah atau fakta? Fakta. Vietnam ini bulan madu atau ada kerjaan emang Bu? Bulan madu sekarang kerjaan. Tapi gini, aku tuh ke Vietnam 3 bulan sebelumnya. Itu bulan Juli, Juli awal, aku berdoa kan di sana. Di Vietnam? Iya, aku berdoa. Berdoa pas sama anak aku, gitu, sama Egi kan. Egi, minta jodoh, mudah-mudahan aku besok kembali lagi ke sini dapat jodoh, dan aku mau jodohnya itu dari Tuhan. Ketika aku menikah berarti dia jodoh dari Tuhan buat aku. Oh, itu bulan Juli ya? Bulan Juli, 3 Juli, 30 Juli ketemu dia. Oh iya? Iya. Nah, kamu kan kalau dia kan yang rasanya langsung gitu ya. Kamu dari first impression yang ketemu dia tuh apa? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Jadi mulai ada gremet-gremet itu kapan? Di hati? Iya, nggak setelah kita deket, kita jalan, pas hari itu langsung dia langsung nembak. Nembak? Iya, Hari itu? Hari itu, malam itu dia langsung nanya, kamu punya pacar enggak? Kalau terus? kamu nggak punya pacar, boleh nggak aku deket sama kamu? Kamu pede banget Mansya, luar biasa loh. Satset banget ya Mansya ya. Sebenarnya sih gini, awal mula waktu kita ketemu itu kan, terus habis dari restoran itu kita jalan, di situ kan kita satu mobil, kayak gitu. Aku ngobrol sama dia, aku tanya kan, kamu udah punya pacar apa belum? Biar aku tahu nih, biar kan aku bisa jaga jarak, kayak gitu. iya. Ada batas gitu. Tapi kan kata dia nggak ada. Berarti kalau cowok tuh pasti kan, oh lampu hijau nih kayak gitu kan. Oh gitu. Kayak gitu. Terus tuh pas kita jalan-jalan ngobrol terus kayak gitu, nggak apa-apa kalau aku deketin kamu nggak, kayak gitu. Aku tanya kan, ya nggak apa-apa kayak gitu. Kalau aku sih sebenarnya kan pertama tuh aku grogi banget ya. Aku tuh sampai 3 kali ke toilet. Cuman ini aku izin aku ke toilet bentar ya. Iya. Izinnya mau pipis kayak gitu. Nggak taunya aku nyari ngaca terus ini muka aku berminyak apa enggak sih? Kayak gitu 3 kali Kak. Dia grogi dia. Berkali-kali ke toilet. Aku pikir ini orang baru 15 menit udah ke toilet lagi makan. Ini baru 15 menit ke toilet. Tapi berani banget gitu, maksudnya kan baru-baru hari itu terus tiba-tiba boleh nggak aku deketin kamu ya kan, itu Nggak kayak tahu feel aku aja Kak. feelnya apa? Aku merasa kayak udah kayak ada satu energi yang bikin kayak ya udah Kayaknya nyatu udah gitu. Oke, Terus udah kayak familiar aja gitu ya. Baru kenal kayak lama kenal gitu. Udah baru feeling. Oke, baik. Lalu udah nikah 2 bulan ya. Ada yang baru nggak yang baru kamu temukan dari sosok Anissa Bahar dan Anissa baru? Oh, ternyata dia orangnya gini kan, perkenalannya singkat soalnya. Ada nggak sifat-sifat baru, kebiasaan-kebiasaan baru? Apa? Pasti ada. Apa? Ternyata Anissa harus menanggapi Anissa itu harus sabar kayak gitu. Karena terus istri aku ini soft spoken banget pokoknya orangnya. Oh ya, kebalikan maksudnya ya. Oke, Anissa, apa yang kamu temukan baru? Oh, ternyata suamiku Enggak, dia mah baik-baik aja. baik-baik aja. Dari awal sampai akhir sama aja. Iya, dari awal sampai akhir, malah sekarang aku semakin nyaman terus, masih semakin dibikin nyaman sama dia. Oke, baiklah. Lanjut, Vita atau fakta Anis? Salah. Mansya, kamu tuh pengen dikenal sebagai suami yang siap siaga, kokoh dan gagah. Makanya kamu kemana-mana itu rajin gendong istri kamu. Termasuk saat selesai manggung kemarin. Fitnah atau fakta? Fakta. Itu cuman sekali itu gendong atau sering? Enggak sering. Dari itu mana kita ke mana biasanya? kita kemarin kita kan Kemarin di Vietnam juga dia gendong aku dari patung Ho Chi Minh, muter-muter dan lari. Oh iya, gendong aku lari. Sekalian olahraga ya? iya benar. Acara keluarga kemarin bikin perlombaan, gendong aku juga menang. Ya ampun. Terus sering banget gendong, sering banget. Oh ya ampun. Kalau aku capek, dia udah digendong. Oh, ada lagunya ya kan? Tak gendong. Ada video itu lagi. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi. Oh ya, kamu benar emang udah di sosmed, udah di dunia kamu hanya Anissa Bahar. Iya, emang bener.
Aku kasih semua kayak Instagram aku, WhatsApp aku, Bikin baru semua. Facebook aku tuh semua. Jadi orang-orang yang nge-DM itu yang balas istri Anis. aku. Oh iya. Jadi jangan ganggu-ganggu yang balas. Terus Yang sekarang balas ada aku ya, rencana guys. katanya mau nambah momongan juga Anissa. Ada, alhamdulillah sekarang puji Tuhan kayak gitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Iya. Kayaknya laki-laki deh. Kok aku yang ikut? Gak mau kalah Meldi. Berapa tahun kamu kosong? 9 tahun ya, nggak ada pasangan. 9 tahun. 9 tahun maksudnya baru akhirnya ketemu. Iya, kan udah nikah jadi ya. Iya. Kalau kamu berapa tahun kosong? 30. Emang belum pernah pacaran sebelum-sebelumnya? Pacaran. Oh, pacaran udah ada, mantan-mantan ada. Mantan-mantan. Terakhir pacaran sebelum ketemu Anissa? Terakhir pacaran aku kayaknya lama deh kayak gitu. Terakhir putus sama mantanmu terus ke aku berapa? Oh, tahun lalu. Januari ya. Oh tahun lalu. Aku putus sama mantan aku tuh pas malam tahun baru kemarin. Iya. Makanya dia ingat banget tahun baru jadi setahun. Yang ternyata emang udah jodohnya ketemu ya. Mudah-mudahan langgeng nanti kita ngobrol lagi sama mereka berdua. Berikutnya ada satu sosok yang kemarin juga sempat viral karena dia dengan modal nekat dia ikut sebuah kompetisi dangdut, nggak punya baju tapi punya ide yang luar biasa, itu menggunakan baju plastik sehingga dia sekarang mengenalkan diri namanya sebagai Melody Plastika. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ulah demen sampean, demen kula sampai belut-belutan. Yen ora teka senja sedina, tekatonan bae kaya ning mata. Melody Plastika. Ya, Melody, nama asli kamu kan Siti Aklima. Iya. Tapi dari sejak kapan kamu tuh kalau ke orang-orang memperkenalkan diri namanya Melody? Dari sekolah. Dari sekolah. Iya, kayak kalau pakai nama Melody itu kayaknya cantik gitu. Kalau Aklima kayak kampung. Tapi dari dulu emang cita-cita kamu pengen jadi penyanyi? Bukan penyanyi sebenarnya, nyanyi itu cuman hobi aja. Tapi cita-citanya apa? Pengen jadi artis. Amin, amin ya. Amin. Dan ini kan kamu ikut kompetisi gitu. Iya. Itu tiba-tiba kepikiran aja, ikut nyoba gitu atau apa sih yang mendorong kamu? Enggak kan aku kan nonton TV di rumah tetangga tuh. Terus disaranin ikut ini. Oh, disaranin. Ya. Pertamanya kan hobi nyanyi, terus coba ikut itu, terus butuh duit ini. Akhirnya ikut gitu. Karena nggak ada baju. Akhirnya pakai ini. Akhirnya pakai ini. Coba berdiri, kita mau lihat bajunya ya. Ini berdiri nih. Geser ke sini aja. Tuh. Ini bajunya terbuat dari plastik ya. Dan katanya ini plastik belinya juga pinjam duit dulu. Iya. Ini plastik baru ya. Berapa banyak ini plastiknya? 20. 20 plastik Iya. gitu ya. Terus ini kan plastik. Terus ini apa nih pitanya? Katanya dari Ini tuh pitanya itu dari box seserahan. masih kamu simpan? Iya, box seserahan tuh aku copotin, tempelin di sini. Sebenarnya ini yang bikin tuh bukan aku. Siapa? Suami aku. Keren banget suaminya. Ya kreatif. Nah, ini cara buka tutupnya gimana nih baju ya? Coba muter ke belakang. Ini ada resletingnya tuh gimana? Oh, ditaliin. Tali. Ini kan udah dipakai berapa kali nih baju berarti? Dari apa namanya? Baru udah 2 kali dipakai. Kan ke sini 3 kali. 3 kali dipakai. kali Terus dipakai. bersihnya gimana nih? Kan udah habis dipakai. Belum dicuci. Dilap-lap aja gitu ya. Iya. Tapi di dalamnya ada dong baju di dalamnya. Ada, pakai aman, kagak. Terus kamu kalau pakai gini kalau duduk hati-hati prak gitu nggak? Kan kalau plastik bisa melebar, bisa robek. Ya duduk aja udah. Duduk aja. Kecuali baju yang dibikin sama Karen itu ya. Iya, kalau itu susah. Kenapa susah? Karena kan berat terus? banget. Terus susah duduknya, nggak bisa duduk karena itu ditampal-tampal. Di staples. Gitu. Dijahit kalau itu. Oh dijahit. Kan duduk-duduk aja. Apa nggak boleh duduk? Nggak bisa, bener-bener nggak bisa duduk. Kadang kalau mau duduk tuh bangkunya harus dimasukin ke dalam gaun. Oh, Ini contoh-contoh bajunya ya. Habis ini kan silakan dulu, kan kamu viral nih. Ada rencana juga untuk mendesain baju-baju lainnya yang dari plastik juga. Ya boleh lah, yang Boleh, penting mah ada duitnya. Ada duit buat modal ya. Kalau boleh tahu nih modal beli 20 plastik itu berapa sih?
sebenarnya ini satu pak itu 10.000. Satu pak plastik itu. Satu pak plastik 10.000. Iya. Itu pun duitnya aja kamu perlu minjem dulu. Minjem. Oh, oke. Karena memang kerjaan sehari-hari penghasilannya nggak cukup. Nggak cukup ya. Diminjem. Udah dibalikin belum duitnya? Udah dong. Nah, sebelum keidean pakai plastik gini. Tadinya rencananya pakai apa bajunya? Nggak ada baju sama sekali, Kak. Paling mahal juga beli 35.000. Baju paling mahal. Iya, akhirnya kepikiran buat bikin kostum gitu, kostum dari sini gitu. Oke, ternyata viral Ternyata sekarang. viral, ya aku nggak nyangka tahu di padahal mah awal-awal berangkat ya, di ini nggak pede gitu. Orang-orang kan bajunya pada gaun bagus, aku pakai plastiknya ternyata lulus itu. Ternyata lolos. Alhamdulillah, ya. Justru karena baju plastik ini. Jadi ini kamu pakai pada saat audisi itu seharian kamu pakai ini? Iya, seharian. Nunggu di luar juga pakai ini? Kalau di luar pakai baju biasa dulu, Kak. Oh, baju begitu Ya. mau tampil baru dipakai. Ya, terus pas audisi kan masuk audisi itu siang. Nah, dari tengah hari nyampe malam tuh aku kan lolos, terus langsung suruh ke panggung. Pakai baju ini. Nggak kepanasan? Enggak, udah. Kan nggak nyerap keringet jadi. Dingin. Oh, dia. Justru bukan kemanasan, di dalam studio dia dingin ya. Kayak kalau kita lihat Melody ini pekerjaan sehari-hari adalah buruh cuci gitu ya. Dan kadang-kadang juga mimpin senam. Iya. Ya, kalau boleh tahu nih penghasilan sebagai buruh cuci itu hariannya berapa? 1 bak. Satu bak. Iya. Satu bak itu nyuci 10.000. 10.000 satu bak. Sehari bisa nyuci berapa bak? Kalau sampai jam 12 malam bisa 4 bak. Sampai jam 12 malam bisa 4. Jam 12 siang, Masya Allah. Ampura. Dari jam berapa berarti? Dari jam 6. Jam 6 udah mulai. sampai jam 12 itu bisa dapat 4 bak. Itu nyucinya pakai tangan atau pakai Tangan. Tangan. Iya, pakai tangan. Gini, Iya, dikali. Digini, disikatin, diperos gitu. Jadi tangan kamu kuat banget dong ini ya. Iya, hitam tangannya. Berotot. dan itu ya untuk sementara penghasilan dari kamu Iya. bergantung karena suami masih sakit. Iya, masih. Tapi suami memang kreatif ya. Iya, dia orangnya rapi, kreatif gitu. Bisa seni, bisa main gitar gitu lah. Pokoknya dia demen seni gitu. Oke. Jadi ini suami yang ngedesain. Iya, ini suami aku. Suami yang juga nempel-nempel. Nempel-nempelin. Aku mah cuman, ayo cepet-cepet deh. Oke, baiklah nih support suami ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita mau ngajak nanti Melody untuk ikut games bareng tamu-tamu yang lain. Tapi sebelumnya kita ke Rosa Meldianti. Ini yang tadinya rencananya mau ngurusin badan dulu. Pas mau promil, habis itu kalau bisa anak kembar. Baru juga lahiran setahun anaknya dia udah hamil lagi. Ya, ada kita lihat dulu profil Meldi berikut ini. Tadinya mau ngurusin badan ya Bu, Udah dan turun berhasil 10 turun. kilo loh. Ngapain? Aku pilates. Pilates, Ya. terus? Dia juga gitu. Jadi kamu masih gelantungan-gelantungan gitu? Iya, karena kan programnya kan dari dokter itu turunin berat badan dulu gitu. Oh, biar gitu. subur. Taunya kebobolan secara alami gitu. Kan benar, berarti kata dokter kan udah turun 10 kilo Iya. nih. Tadinya berapa emang sampai jadi abis hamil tuh? Naik berapa? 90-an. Oh 90-an, terus turun dan berkat Turun. pilates. Iya, berkat pilates. Dalam waktu 2 bulan doang kok. 2 bulan doang? Iya. Terus kebobolan ternyata. kebobolan. Rencananya tadinya nih kebayang itu hamilnya kapan? Di bulan Kalau apa? Naula umur 2 tahun. Oh ini sekarang masih setahun. Setahun setengah. Setahun setengah ya, deket-deket lah ya. Deket-deket, cuman kan nggak sesuai rencana karena pengennya kembar. Tadinya mau apa, bayi tabung? Iya. Oh gitu, kenapa? Karena kan suami tuh pengennya anaknya 3 gitu. Nah sedangkan aku pengennya hamilnya 2 kali aja ya gitu. Jalan Jadi tengahnya. jalan tengahnya Gitu. seperti itu gitu loh. Jadi kan tetap anaknya 3 tapi aku melahirkan cuma 2 kali. Iya, iya, gitu. iya, iya. Tapi ya gimana namanya takdir. Terus waktu hamil ini kamu tadinya nggak tahu kalau lagi Aku hamil? tuh pilates jempalitan kemana-kemana udah sampai aduh, cuman ada titik di mana momen aku itu ada sakit di daerah dada gitu. Aku ke dokter, dokternya tuh nyeletuk, ibu lagi hamil, dan dengan gaya, enggak mungkin lah dok, hamil dok, orang saya lagi mau program, enggak hamil gitu. Tapi kok dipikir-pikir, tapi sampai detik ini kenapa ya kok nggak mens gitu. Akhirnya pas dicek itu udah telatnya udah jauh banget. Udah jauh banget. Terus suamimu responnya gimana? Alhamdulillah Dia gitu. senang karena alhamdulillah, berarti kalau ini nggak kembar berarti sekali lagi. Enggak kata sih, alhamdulillah ini mah emang harus hamil mulu nih tiap tahun. Tapi kamu sendiri kan maksudnya habis melahirkan anak pertama tuh kan kadang-kadang lagi capek-capeknya juga ya ibu ya.
Enggak. Kamu enggak tetap bersemangat. Anak aku lucu, jadi aku semangat. Aku harus bikin lagi nih satu lagi gitu. Enggak, karena support dari suami juga sih gitu. Cuman bedanya kalau yang hamil ini tuh aku pengen jauh aja dari suami. Dari suami, beda sama yang hamil pertama ya? Kalau yang pertama sampai nangis kan di sini karena ditinggal. Karena ditinggal jogging doang dia nangis Iya. ya kan? Kalau sekarang tuh kayak, ih ngapain sih kamu ngikut, ih ngapain sih nganterin gitu. Mual-mual gitu nggak? Mual. Kalau yang pertama tuh ngebu banget, mau makan apa aja bebas. Nah sekarang tuh aduh kayak denger mau makan aja aku tuh udah enggak dah nggak enak gitu. Oh, karena dimulainya dengan diet Bu ya? Iya, jadi dia tahu kalau ibu harus kurus gitu. Itu udah lama ya nggak mendengar Meldi mendesis. Sekarang kita challenge Meldi untuk blind karaoke. Silakan bergabung bersama teman-teman saya yang lain. Udah ada semuanya ada di sini. Kita mau challenge ya. Challenge-nya adalah kita mainkan musik ya. Yang tahu itu lagu apa, silahkan nyanyikan, sebutkan judulnya. Oke, siap ya. Kita mulai lagu yang pertama. Mana lagunya? Musik. Lagi hits nih, lagu terbaru, lagu baru. La 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 la. Ayo Melodi bisa nggak? Nggak bisa. Kamu bisa nggak? Hah? Oke. Judulnya apa? Alamak, kamu Kamu tahu lagunya tapi takut salah. Iya, takut dibully lagi Iya, takut banget ya kan. Oke, kalau gitu kita mainkan lagu yang kedua. Kalau nggak hafal nanti gampang, ada liriknya. Lagu kedua. Lagu apa ini ya? Susah juga ini. Kuat lagi. Mengaku bujangan kepada siang wanita, ternyata cucunya segudan. Oh, ternyata suara kamu bagus juga ya. Lagu dangdut bisa juga dong berarti? Nggak bisa. Goyang patah-patah bisa. Oke, kita mainkan lagu ketiga. Ayo Melodi, jangan mau kalah Melodi. Apa judulnya? Jangan pegang dulu. Udah kan? Melodi. Wah, kamu pasti ini deh ya, takut-takut ya. Nyanyi, ketahuan bukan penyanyi. Dia takut salah. Kalau ini kan takut dibully kalau Meldi ya kan? Kalau saya nggak tahu malu. Oke, ada lagi lagu yang berikutnya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu kita kasih tepuk tangan dulu buat tamu-tamu saya hari ini. Terima kasih Anissa sudah hadir, Mansyah terima kasih sudah hadir, Melodi sukses sehat terus ya Bu, Ibu Mil, Meldi juga sehat-sehat terus buat Anda, terima kasih Kok sudah aku nggak bergabung. diucapin tadi selamat Bumil sih? Oh iya, ntar aku injek nanti setelahnya ya. Injek kok. Kakinya biar nular gitu. Iya. Kamu emang udah Udah telat. udah diumumin belum nih? Iya, Udah belum kan? Nanti tunggu sampai 3 bulan ya. Iya. Takut Bismillah, soalnya katanya mudah-mudahan. kalau misalnya kayak gitu takutnya nanti Iya. Aku ini nunggu 3 bulan ini. Iya, Ibu baju jangan ketat-ketat kalau gitu Bu, agak longgar. Perlu dikatain mulu. Hah? Sayang aku sekarang udah gemoy. Tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tokser. Oke, terima kasih juga buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari ada acara Rumpi No Secret. Muah.